Apakah Anda mengenal aktor satu ini? Beliau adalah aktor laga Hollywood era 70 dan 90-an bernama Chuck Norris. Lahir di Oklahoma, Amerika Serikat pada 10 Maret 1940. Film yang paling saya ingat adalah The Way of Dragon, di mana ia memerankan karakter antagonis, sementara karakter protagonisnya the one and only, yaitu Bruce Lee. Usut punya usut, ternyata Chuck Norris mantan tentara Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia mempunyai latar belakang seni bela diri Tang Soo Do dan mempunyai sekolah bernama Chun Kuk Do. Nama Tang Soo Do hingga saat ini memang kalah populer dari Taekwondo, tapi jangan salah, Taekwondo lahir dari Tang Soo Do. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Apa itu Tang Soo Do? Sederhananya adalah gaya sotokan versi Korea. Nama Tang Soo Do jika diartikan sama dengan Tode yang artinya tinju Tang atau tinju Tiongkok, yang kemudian diganti penggunaan istilahnya menjadi karate. Yang membedakan dengan karate secara umum, dimasukkannya pengaruh seni bela diri tradisional Korea, yaitu Taekyon. Sedikit informasi mengenai Taekyon, seni ini lebih mengutamakan kemampuan kaki, mirip seperti capoeira, sepintas mirip sepak takraw yang dikenal di Semenanjung Melayu. Tang Soo Do diperkenalkan pertama kali oleh Lee Won Kuk, lahir pada 13 April 1907 di Hanseong, sekarang Seoul. Pada masa pendudukan Jepang di Semenanjung Korea, Jepang membentuk sebuah rezim boneka untuk mengendalikan Korea agar tidak terjadi pemberontakan. Rezim tersebut melarang aktivitas seni bela diri, sehingga mereka yang tertarik seni bela diri harus belajar keluar Korea, seperti ke Jepang ataupun Tiongkok. Ketertarikan Lee terhadap seni bela diri sudah dari sejak kecil. Ia sering mendengar cerita lama mengenai seni Taekyon dari para tetua di tempat tinggalnya. Mengirim putra-putri belajar ke luar negeri sudah menjadi budaya orang-orang kaya pada zaman dahulu. Itulah yang terjadi saat itu di Korea. Tahun 1926, Lee pergi ke Tokyo. Ia bersekolah di sekolah menengah di Jepang, hingga kuliah di Universitas Chuo atau Chudai mengambil jurusan hukum. Saat menjadi mahasiswa inilah Lee mempelajari karate gaya sotokan di bawah pengawasan Gichin Funakoshi dan putranya Gigo Funakoshi yang menjadi penanggung jawab klub karate Universitas Chuo. Lee termasuk generasi pertama di klub tersebut dan ia berhasil mencapai peringkat tertinggi untuk orang non-Jepang. Setelah lulus kuliah, perjalanan seni bela diri Lee pun dimulai. Ia mengunjungi Okinawa dan banyak kota di Tiongkok, termasuk pusat-pusat seni bela diri diajarkan. Sekembalinya ke Korea, Lee memanfaatkan koneksinya dengan pejabat tinggi Jepang dan ia memperoleh pekerjaan di Kementerian Perhubungan. Tahun 1944, Lee mengajukan permintaan resmi kepada Gubernur Jenderal Jepang di Korea, yaitu Nobuyuki Abe, untuk mengajar karate kepada penduduk Jepang di Korea dan sekelompok orang Korea tertentu. 2 kali izin itu ditolak, tetapi akhirnya pada pengajuan ketiga permintaannya disetujui. Lee mulai mengajar Tang Soo Do di sekolah Yungsin di Okchundong, distrik Seodaemun di Seoul. Lee menamai sekolahnya dengan nama Chung Do Kwan yang artinya gelombang biru. Mengenai penamaan ini, Lee pernah menyatakan, "Saat itu aku sedang duduk di sebuah pantai di Korea. Aku melihat gelombang ombak dan terinspirasi menggunakan nama sekolah menggunakan gelombang biru. Kenapa aku tidak menggunakan nama sotokan? Bukankah seorang anak laki-laki harus mempunyai nama yang berbeda dari ayahnya?" Saat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, gelombang kerusuhan politik dan sosial di Korea memaksa Lee memindahkan sekolahnya ke sebuah gereja di wilayah Gyeongjidong, Seoul.
Lee tetap mendedikasikan diri dengan mengajar Tang Sodo secara mandiri, dan setelah berjalan 1 tahun, ia beranikan menunjukkan seni bela dirinya kepada pemerintah baru. Setelahnya, ia pun mendapatkan dukungan dari lembaga publik dan mulai mengajar di markas besar Kepolisian Nasional, Universitas Seoul, dan militer. Selama waktu itu, Chung Dok-kwan menjadi sarana bagi Lee untuk mempraktekkan ajaran Gichin Funakoshi seperti penekanan pada Kihon, Sambon dan Ippon Kumite, pelatihan makiwara, dan mempraktikkan kata. Gaya itu dengan cepat mendapatkan popularitas dan pengajaran Lee menarik perhatian nasional. Pada tahun 1947, Presiden Syngman Rhee meminta semua sekolah seni bela diri untuk bergabung dengan partai pemerintah, menawarkan Lee posisi Menteri Dalam Negeri. Lee menolak dan dipenjara karena dicurigai memimpin sekelompok pembunuh. Menurut penuturan Lee, anggota Chung Dok-kwan berpangkat tinggi lainnya juga dianiaya dan disiksa. Sumber lain mengatakan Lee dipenjara karena mendukung rezim kolonial Jepang. Lee pun dibebaskan pada tahun 1950 dan pindah ke Jepang tahun itu juga. Sepeninggal Lee, Tang Sodo mendapatkan kembali popularitasnya melalui upaya dan promosi yang dilakukan para murid-murid Lee. Dari mereka banyak yang mendirikan sekolah sendiri seperti Sekolah Nam Taihi di bawah arahan Choi Hong-hee, pendiri Oh Do-kwan. Lee Yong-woo mendirikan Jung Do-kwan. Ko Jae-chun mendirikan Chung Ryong-kwan. Kang Suh-chang mendirikan Kuk Mo-kwan. Tahun 1951, Lee pensiun dari mengajar dan menyerahkan kepemimpinan Chung Do-kwan kepada Duk Sung-son. Kemudian Lee diberi gelar master oleh para muridnya. Ia masih terlibat sebatas sebagai juri dalam sebuah turnamen, penguji saat ujian sabuk, dan acara lainnya. Lee sering mengkritik perubahan yang dilakukan pada seni bela diri dan mereka yang lebih menghargai aspek olahraganya, serta mengesampingkan dasar filosofis gaya tersebut. Pada tahun 1972, Lee pindah ke Amerika Serikat bersama istrinya dan menetap di Arlington, Virginia di wilayah metropolitan Washington. Lee mendedikasikan waktunya untuk kaligrafi dan akupuntur. Ia meninggal dunia karena peradangan paru-paru di Rumah Sakit Arlington pada tanggal 2 Februari 2003. Ajaran Lee terdapat pada Tang Sodo, sementara Taekwondo bentuk modern dari ajaran Tang Sodo.